Matahari baru saja naik setinggi tombak, ketika suara motor bebek tua memecah kesunyian jalan desa Mekarayu, sebuah desa kecil yang subur di Indramayu yang masih dikelilingi oleh sawah dan kebun jati. Asap knalpot menebar bau oli yang menyengat, menandakan kedatangan seseorang dari luar kampung. Pengendara motor itu adalah seorang pria berusia sekitar 40-an, berkemeja batik kusam dan berkacamata hitam. Ia tampak ramah, tapi tatapannya menyapu lamat-lamat ke arah anak-anak gadis yang sedang bermain di pelataran rumah. Namanya Aldi, tapi warga tidak tahu siapa dia. Ia mengaku sebagai pencari tenaga kerja wanita dari kota. Ada lowongan kerja jadi SPG dan pelayan kafe di Bandung dan Jakarta, katanya saat ia mampir di warung kopi milik Mang Udin. Dengan lihai, Randy menyelipkan cerita-cerita manis tentang penghasilan besar, tempat tinggal nyaman, dan bos-bos baik hati. Ia bahkan menunjukkan foto-foto beberapa anak desa yang sukses di kota. Foto yang sebenarnya diambil dari media sosial PSK binaannya yang tinggal di spa terkenal milik seorang bos besar di Jakarta. Sore harinya, ia mulai menyambangi rumah-rumah para warga. Targetnya jelas, mencari gadis-gadis muda lulusan SMA yang menganggur. Ia memuji-muji kecantikan mereka, memberikan janji emas, dan menyelipkan amplop kepada orang tua yang memang membutuhkan uang. Anak ibu cantik sekali, saya kenal bos mal besar di Jakarta, yang bisa ajarkan dia jadi pramuniaga. Gajinya bisa sampai 3 juta sebulan, belum termasuk bonus. Ujarnya kepada Mak Rumi, ibu dari seorang gadis 18 tahun bernama Lilis. Mak Rumi yang ditinggal suami dan punya 3 anak langsung tergoda. Apalagi ketika Aldi menawarkan uang muka, tanda jadi, sebesar 1 juta rupiah. Uang yang akan cukup untuk membayar utangnya yang telah menumpuk. Malamnya, di pos ronda, para pemuda kampung mulai membicarakan Aldi. Orangnya ramah, tapi kalau ngomong suka kebanyakan gombal. Kata Denny, seorang pemuda setempat. Aku lihat dia, lama banget ngeliatin anaknya Pak Sobir yang baru lulus SMK. Sahut yang lain. Tapi tak ada yang benar-benar curiga. Desa itu memang sepi kesempatan kerja. Kedatangan orang kota selalu disambut dengan penuh harapan, bukan kecurigaan. 3 hari berselang, Aldi telah berhasil membujuk 3 gadis desa untuk ikut bersamanya. Mereka adalah Lilis, 18 tahun, pemalu dan pendiam. Ranti, 20 tahun, cerewet tapi tertekan karena utang keluarga. Sari, 17 tahun, yatim piatu yang tinggal bersama bibinya yang kasar. Mereka naik mobil travel yang disediakan Aldi pagi-pagi sekali. Mak Rumi mengantar Lilis dengan mata berkaca-kaca, tapi juga dengan harapan besar. Sebelum mobil pergi, seorang nenek tua bernama Bu Inah, yang dikenal sebagai orang pintar desa, berdiri di tepi jalan sambil meludah ke tanah dan berucap lirih. Wajah-wajah ini bukan untuk kotak, tapi untuk liang kelam. Ada roh yang akan ikut kalian. Tak ada yang peduli. Semua mengira Bu Inah hanya pikun. Namun saat mobil Aldi melaju keluar desa, langit yang tadinya cerah mendadak mendung gelap. Seekor burung hantu melintas rendah, dan angin kencang menerbangkan debu dari pematang sawah. Tak ada yang menyadari bahwa langkah pertama ke arah kutukan telah dimulai. Mobil travel yang ditumpangi Lilis, Ranti, dan Sari melaju meninggalkan desa. Lilis duduk di baris tengah, menatap keluar jendela, melihat sawah-sawah berganti menjadi jalan raya dan gedung-gedung. Hatinya bercampur aduk, antara senang akan masa depan yang dijanjikan, dan cemas terhadap dunia yang sama sekali asing baginya. Di pangkuannya, ia memegang tas kecil berisi baju ganti, sajadah, dan buku doa warisan almarhum neneknya. Itu satu-satunya benda yang membuatnya merasa aman. Lilis, kita bakal kaya nih, ya. Kalau duit udah banyak, aku mau beli motor buat bapak. Terdengar suara Ranti dari kursi belakang. Sari hanya tertawa, menyandarkan kepalanya di jendela. Ia belum bicara banyak sejak berangkat, tapi dari sorot matanya, tampak jelas ia kelelahan dan pasrah. Aldi duduk di kursi depan, sesekali menoleh ke belakang. Senyum licik terselip di sudut bibirnya. Tenang, kalian nanti bakal tinggal di tempat nyaman. Ada AC,
makan 3 kali sehari, kerjaannya juga santai. Bos di sana baik banget. Asal kalian nurut, semua beres. Tambah Aldi lagi, Lilis menelan ludah. Kerjanya jadi SPG kan, Pak? Ya, semacam itu. Jawab Aldi cepat, menghindar dari tatapan langsung. Tiba di salah satu bagian kota Jakarta, mereka berhenti di sebuah rumah besar berpagar tinggi. Bagian dalamnya tampak seperti rumah besar atau kos eksklusif, tapi ada nuansa yang sulit dijelaskan. Sepi, terlalu bersih, terlalu sunyi. Seorang perempuan berpenampilan glamor menyambut mereka. Namanya Bu Donna, berambut pirang kecoklatan, bermata tajam dan ia berbicara cepat. Ini Lilis. Cantik dan imut juga. Katanya sambil mencubit dagu Lilis. Lilis mengangguk pelan, menunduk. Jantungnya mulai berdetak tidak karuan. Bu Donna memerintahkan para gadis untuk mandi, berganti baju, dan menyerahkan semua barang bawaan mereka. Biar dibersihkan dulu. Saat Lilis menyerahkan tas kecilnya, ia sempat menahan buku doa neneknya. Yang itu juga. Perintah Bu Donna tegas. Lilis akhirnya pasrah. Malamnya, mereka diberi kamar sendiri-sendiri. Lilis berusaha tidur, tapi suara musik dari ruang tengah terdengar samar. Ia mengintip dari pintu kamarnya, dan melihat dua wanita berpakaian sangat minim melayani pria-pria asing yang tertawa keras dan menenggak minuman. Matanya membelalak, ini bukan tempat kerja biasa. Ini, tempat maksiat. Ia berlari kembali ke kamar, mencoba menelepon ibunya. Tapi ponselnya hilang, mungkin telah disita saat tasnya diambil. Air matanya pun tumpah. Ia merasa seperti burung yang masuk perangkap. Paginya, Bu Donna memanggil Lilis ke ruang belakang. Ada seorang wanita tua berjubah hitam sedang menunggunya. Di meja, tampak kotak kecil berisi jarum emas dan bubuk putih. Kamu cantik, tapi kurang beraura. Kami mau bantu kamu biar pelanggan suka. Kata Bu Donna. Wanita tua itu tersenyum dingin, ia menunjukkan jarinya yang penuh cincin batu akik. Ini susuk bukan sembarang susuk. Susuk khusus untuk daya tarik, keintiman. Ditanam di bawah pusar. Tapi kamu harus berani. Lilis menggeleng dengan panik. Saya nggak mau. Bu Donna menghela napas panjang. Sayang sekali. Kalau kamu menolak, kamu harus ganti rugi biaya mobil, makanan, dan tempat tinggal. Total sekitar 5 juta. Lilis terdiam, ia tak punya uang, tak punya ponsel dan tak bisa lari. Air matanya jatuh tanpa suara. Perempuan tua itu mulai menyalakan dupa dan berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti. Ruangan tiba-tiba menjadi dingin. Lilis merasakan tengkuknya terasa kaku. Kalau kamu terima susuk ini, kau tak akan pernah dilupakan laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah berdoa setelahnya. Jangan suci. Tubuhmu akan menolaknya. Bisik perempuan itu, Lilis hanya diam. Tubuhnya lemas. Dunia di sekelilingnya seperti berputar. Dan saat jarum pertama ditusukkan ke kulit bawah pusarnya, Lilis menjerit. Tapi jeritannya tertelan oleh suara tertawa Bu Donna di ruangan depan. Pada malam itu, mimpi pertama datang. Ia melihat dirinya berdiri di lautan darah, di hadapannya berdiri seorang perempuan tua dengan mata kosong dan bibir robek. Perempuan itu menunjuk ke perutnya dan berbisik. Bisik perempuan itu, Lilis hanya diam. Tubuhnya lemas. Dunia di sekelilingnya seperti berputar. Dan saat jarum pertama ditusukkan ke kulit bawah pusarnya, Lilis menjerit. Tapi jeritannya tertelan oleh suara tertawa Bu Donna di ruangan depan. Pada malam itu, mimpi pertama datang. Ia melihat dirinya berdiri di lautan darah, di hadapannya berdiri seorang perempuan tua dengan mata kosong dan bibir robek. Perempuan itu menunjuk ke perutnya dan berbisik. Kita sudah menjadi satu. Jangan pernah mencoba keluar. Malam itu, udara di rumah bordil terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena hujan atau angin, tapi karena suasana yang mengerikan menggantung di dalamnya.
Lilis duduk di sudut kamarnya, memakai gaun tipis warna merah yang dipilihkan Bu Donna. Di lehernya tergantung kalung manik-manik murahan yang serasi dengan dandanan berlebihan yang dipaksakan padanya. Perutnya masih terasa perih, seolah jarum yang menanamkan susuk itu belum benar-benar diangkat. Tapi rasa perih itu kalah oleh rasa takutnya. Pintu kamarnya diketuk tiba-tiba. Masuk. Sahut Lilis pelan, nyaris tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Seorang pria bertubuh gemuk dengan napas bau alkohol melangkah masuk. Matanya langsung menyapu tubuh Lilis seperti binatang lapar yang menemukan mangsa. Ia tidak memperkenalkan diri. Tidak berkata apa-apa selain tertawa pelan dan menutup pintu. Setelah semuanya selesai, pria itu pergi begitu saja. Lilis hanya bisa terduduk di lantai, lututnya gemetar, tubuhnya terasa kosong, seperti bukan miliknya sendiri. Tapi yang paling menusuk bukanlah rasa sakit di seluruh tubuhnya, melainkan rasa jijik yang menyelubungi jiwanya. Ia memandangi cermin kecil di kamar. Wajahnya tidak berubah, tapi sorot matanya telah mati. Saat ia bangkit dan menuju kamar mandi, ia melihat bercak darah di sprei. Tapi ketika ia kembali keluar 5 menit kemudian, bercak darah itu telah lenyap. Namun yang membuat jantungnya nyaris tidak pernah ada bukan karena itu. Di tengah-tengah ranjang, di tempat bercak tadi berada, tampak bayangan samar seorang perempuan tua yang pernah ia lihat di dalam mimpinya. Perempuan itu berlutut, menyentuh bekas ranjang, lalu menatap ke arah Lilis. Setiap sentuhan akan membekas di dalammu. Tapi tak akan bisa kau lihat, kecuali dengan mata batinmu. Lilis menjerit, tapi ketika Bu Donna masuk karena mendengar teriakannya, bayangan itu telah menghilang. Besoknya, Lilis tidak bisa makan. Tubuhnya panas dingin, tapi bukan karena demam biasa. Setiap kali ia mencoba menenggak air putih, tenggorokannya seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ini biasa. Efek susuknya masih menyesuaikan diri dengan tubuh kamu. Nanti juga enak sendiri. Kata Bu Donna, tapi malamnya, mimpi buruk kembali datang. Kali ini, ia melihat dirinya berdiri di dalam sebuah kamar gelap, dan dikelilingi banyak pria. Tapi pria-pria itu tak punya wajah. Hanya rongga gelap dan tawa mengerikan. Dari perutnya, keluarlah benang-benang emas yang mengikat dirinya pada makhluk-makhluk itu. Ia mencoba untuk memotongnya, tapi semakin ditarik, benang itu justru menancap semakin dalam, sampai ke rahimnya. Suara perempuan tua itu kembali terdengar. Tubuhmu kini punya pintu yang tidak bisa ditutup. Setiap kali terbuka, jiwamu akan robek sedikit demi sedikit. Ketika Lilis terbangun, ranjangnya telah basah oleh darah. Tapi tak ada luka, tak ada rasa sakit. Malam-malam berikutnya, pelanggan datang silih berganti. Lilis hanya bisa diam, bertahan dengan wajah kosong. Ia mulai merasa tubuhnya bukan miliknya sendiri. Setiap sentuhan membuat kulitnya seperti ditusuk ribuan jarum kecil. Tapi ia tidak menolak. Karena kalau menolak, ia dipukul. Atau diancam akan ditaruh di jalanan, tempat yang lebih kejam. Ranti dan Sari mencoba menghiburnya, tapi mereka pun sama remuknya. Pada suatu malam Sari berkata, Aku dengar ada yang berhasil kabur dari sini. Tapi katanya orang itu meninggal 2 hari setelahnya. Tubuhnya bengkak, mulutnya berbusa. Seperti disantet. Walau kata-kata itu terasa jauh. Tapi saat ia membaca satu ayat tertentu, tiba-tiba tubuhnya menggigil hebat, seperti disetrum dari dalam. Dari perutnya, tepat di tempat susuk itu ditanam, muncul rasa panas yang luar biasa menyakitkan. Ia memekik keras dan terhuyung ke lantai. Dalam pantulan cerminnya, Lilis melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan seorang perempuan berambut panjang keluar dari perutnya, merangkak ke belakang tubuhnya dan berbisik di telinga. Jangan bawa doa ke tubuh yang najis. Kau telah menyalakan api yang akan membakar dirimu sendiri. 2 hari setelah malam penuh teror itu, tubuh Lilis mulai menunjukkan perubahan aneh. Kulitnya terlihat pucat kehijauan. Di sekitar perut bagian bawah,
Tempat susuk ditanam, muncul bercak kehitaman seperti memar. Namun yang lebih menakutkan bukanlah itu, melainkan bisikan. Setiap malam, saat ia hendak tidur, ada suara perempuan yang memanggilnya dengan nada lirih namun menusuk hati. Kau pakai milikku. Maka kau harus tanggung dosaku. Lilis tak berani bilang kepada siapapun, bahkan kepada Ranti dan Sari. Tapi saat ia diam-diam mendengarkan percakapan dua orang penjaga rumah bordil di dapur, ia mendengar nama yang membuat darahnya membeku. Susuk itu, katanya warisan dari Bu Juminten. Bu Juminten? Yang dukun susuk dari kasepuhan itu? Bukannya dia dibakar hidup-hidup karena bikin banyak perempuan jadi gila? Iya. Tapi sebelum mati, dia ngasih susuk terakhirnya ke Bu Dona. Katanya, susuk paling kuat tapi ada tumbalnya. Itu milikku. Kau colong dari liang tempatku bersemayam. Tiba-tiba, tangan Lilis memegang perutnya sendiri. Jarum di dalam tubuhnya terasa bergerak. Ia berlari keluar kamar, mual, muntah darah. Sari yang mendengar keributan berusaha membantu, tapi Lilis hanya berbisik. Dia mau ambil tubuhku. Malam harinya, ia bermimpi berdiri di tengah ladang tebu yang terbakar. Di ujung ladang itu, sosok perempuan tua berpakaian putih compang-camping menatapnya. Dari wajahnya, cairan hitam mengalir dari mata, hidung, dan mulut. Susuk bukan cuma pemikat. Ia jembatan antara dunia hawa nafsu dan dunia arwah penasaran. Kau yang memakainya, jadi inangku. Kini aku ingin hidup kembali. Lilis berusaha berlari, tapi tubuhnya tidak bergerak. Dari perutnya, susuk itu menyembul keluar, berdarah, dan melayang ke tangan si perempuan tua. Satu tubuh akan ditukar satu jiwa. Dan sekarang sudah waktunya. Ia terbangun dengan tubuh kejang dan darah mengucur dari antara pahanya. Bu Dona memanggil dukun langganannya, tapi sang dukun hanya menggeleng. Susuk ini bukan main-main. Kalau tak dicabut secara ritual, dia akan menuntut tubuh penuh bukan cuma raganya, tapi ruhnya juga. Berarti harus dibakar. Tanya Bu Dona dengan panik. Tak akan cukup. Harus dikembalikan ke tanah asalnya. Di kasepuhan. Di bawah pohon sura angin. Lilis menatap dukun itu. Di matanya, harapan mulai tumbuh. Tapi di dalam dirinya, suara jeritan masih berdengung. Kalau kau coba melawan, kau akan tahu bagaimana rasanya hidup dengan nyawa yang dicicil. Langit sore di ujung Cirebon itu berwarna kelabu. Seperti tahu bahwa malam ini akan datang dengan kejanggalan. Lilis duduk di dalam mobil pick-up tua bersama Ranti dan dukun perempuan yang dipanggil Bu Dona. Maknah, seorang wanita tua yang mengenakan kerudung hitam lusuh dan mata yang seperti tak pernah tidur. Di tangannya, sebuah kendi tanah liat dan kain putih panjang digulung dengan jarum emas di tengahnya. Di ujung Cirebon itu berwarna kelabu. Seperti tahu bahwa malam ini akan datang dengan kejanggalan. Lilis duduk di dalam mobil pick-up tua bersama Ranti dan dukun perempuan yang dipanggil Bu Dona. Maknah, seorang wanita tua yang mengenakan kerudung hitam lusuh dan mata yang seperti tak pernah tidur. Di tangannya, sebuah kendi tanah liat dan kain putih panjang digulung dengan jarum emas di tengahnya. Dari situ, mereka harus berjalan kaki melewati hutan kecil yang mulai gelap. Angin berdesir kencang seperti meniupkan bisikan-bisikan halus ke telinga mereka. Bukan kalian yang memanggil aku, tapi tubuh ini yang mengundang. Perutnya terasa seperti ada sesuatu yang bergerak. Jarum susuk itu, sejak dini hari tadi, mulai berdenyut, seperti detak jantung terkutuk. Ia tahu, waktunya sudah mepet. Kalau tidak malam ini, mungkin esok pagi dirinya bukanlah dirinya lagi. Mereka tiba di sebuah pohon besar yang tumbuh miring seperti menunduk pada tanah. Batangnya berliku seperti ular melingkar, dan akarnya menjalar ke permukaan tanah seperti tangan-tangan yang merangkak. Itulah pohon sura angin, di bawah pohon itulah, menurut legenda, Juminten dikuburkan setelah tubuhnya dibakar massa karena praktik susuk haram yang membunuh banyak gadis desa. Tapi yang orang tak tahu, arwahnya tak pernah tenang.
Ia menyatu dalam susuk terakhir yang tak sempat ia cabut, yang kini bersarang di dalam tubuh Lilis, bunga, dan kendi di tengah. Lilis diminta duduk di dalam lingkaran itu, dan susuk emas dicabut secara gaib melalui pembacaan mantra dan pembakaran dupa kemenyan yang sangat tajam baunya. Tiba-tiba langit bergetar. Angin berhenti, kemudian hening. Lalu terdengar suara tawa kecil, disusul dengan isakan yang menyayat. Kalian pikir aku benda mati? Aku hidup. Di dalam luka, di dalam hasrat, di dalam tubuh yang menolak suci. Dari balik batang pohon, muncul sosok Juminten. Ia berambut putih panjang, wajahnya mengelupas, matanya membara. Lalu ia melayang pelan mendekati Lilis. Tubuh itu telah jadi rumahku. Dan sekarang kau ingin mengusir aku? Atas nama siapa? Lilis menggenggam kendi, tubuhnya bergetar. Pergi! Kau sudah mati. Ini bukan rumahmu. Teriak Lilis. Dan Juminten tertawa. Dan kau pikir tubuhmu ini masih rumahmu? Sudah berapa pria tidur dalam tubuhmu? Berapa luka tak kasat mata yang telah kau simpan? Susuk cuma pembuka, dosa kalianlah yang jadi pintunya. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Lingkaran garam menjadi buyar, bunga beterbangan. Maknah jatuh tersungkur dan menggigit lidahnya agar tetap sadar. Ranti menjerit histeris, melihat bayangan hitam menyerupai tubuh-tubuh wanita tergantung di dahan pohon. Semua tampak seperti korban susuk di masa lalu. Lilis menatap mata Juminten, mata yang haus akan tubuh dan dendam. Tapi dari dalam dirinya, Lilis menarik sepotong kain putih. Itu adalah kain putih milik almarhumah neneknya. Ia menempelkan kain itu ke kendi, lalu memeluk benda itu dengan erat. Bukan milik para pria, bukan pula milikmu. Dan bukan pemilik dosa yang kau wariskan. Nah, dengan sisa tenaganya, ia membacakan mantra terakhir sambil membakar dupa terakhir, yang membuat tanah di bawah pohon sura angin bergetar dengan hebat. Jeritan Juminten mengguncang langit. Arwah-arwah perempuan lain ikut menjerit. Kendi pecah, dan susuk melayang keluar dari tubuh Lilis dan terbakar di udara. Lilis terjatuh dan pingsan. Saat fajar datang, tubuh Lilis ditemukan tak sadarkan diri dalam lingkaran garam yang kini terbentuk kembali secara misterius. Makna menghilang tanpa jejak. Ranti mengguncang-guncang tubuh Lilis sambil menangis. Setelah Lilis siuman, ia menangis sejadi-jadinya. Tak ada kata-kata ataupun bisikan. Dan kali ini, untuk pertama kalinya, ia merasakan hening yang suci. Tapi jauh di dalam pohon sura angin, samar terdengar suara dari tanah. Selama masih ada tubuh yang mau disewa dan dijual, aku tak akan benar-benar mati. Pagi itu, embun masih menggantung di pucuk-pucuk ilalang saat Lilis dan Ranti berjalan menyusuri jalan tanah merah yang licin. Mereka hendak kembali ke kota, tapi hati Lilis hanya ingin pulang ke desanya. Kembali ke gubuk reotnya di Indramayu, tempat ibunya menenun tikar pandan dan bapaknya menyadap nira kelapa. Di pikirannya, Lilis percaya bahwa setelah ritual di pohon sura angin, kutukan susuk telah pergi bersama arwah Juminten. Namun sejak mereka meninggalkan hutan itu, ada sesuatu yang aneh. Angin terus membisikkan namanya. Bayangan perempuan berambut panjang kerap muncul di cermin-cermin. Dan tubuh Lilis terasa kosong, tapi bukan karena kelegaan. Karena sesuatu masih tertinggal. Di dalam bus kota yang berisik, Lilis duduk diam. Kepalanya menunduk, mata kosong menatap jendela. Tapi dalam pantulan kaca itu, Ranti bisa melihat wajah lain. Wajah perempuan tua dengan mata membiru seperti jenazah. Wajah yang tersenyum kecut, wajah Juminten. Lilis, kamu lihat itu enggak barusan? Tanya Ranti, wajahnya terlihat pucat. Apa? Di jendela barusan, kayak ada. Aku enggak mau tahu. Potong Lilis cepat. Suaranya nyaris seperti berbisik, tapi penuh nada ketakutan. Ranti menggenggam tangan sahabatnya erat-erat. Kamu belum benar-benar lepas, Lis, katanya lagi. Mereka tiba di rumah indekos sempit di sudut kota, tempat mereka biasa tidur di sela jadwal,
Kerja malam. Tempat itu kini sunyi, tapi berbeda. Dinding berjamur seperti menyerap kelembapan dari alam gaib, bau amis tercium samar. Saat malam datang, Lilis mengunci diri di kamar. Ia ingin tidur. Tapi setiap menutup mata, terdengar suara yang memanggil, Lilis, kau pinjam tubuhku. Kini aku tinggal di hatimu. Tapi bukan itu yang membuatnya menjerit, melainkan bekas luka bakar kecil di perutnya, di mana susuk itu pernah bersemayam. Di dapur, air mengalir sendiri, kompor juga menyala dengan sendirinya. Dan di depan cermin kecil di kamar mandi, muncul tulisan perlahan, seperti dicakar dari dalam kaca. Aku belum pergi. Esoknya, Lilis dan Ranti pergi ke seorang ustazah muda bernama Bu Amirah, yang dikenal sering membantu perempuan korban trafficking dan praktik ilmu hitam seperti susuk. Ia tinggal di tepi kota, hidup sederhana dengan anak-anak yatim. Susuk bukan cuma benda logam, jelas Bu Amirah sambil menyeduh teh. Ia pembuka pintu, dan kadang yang datang bukan cuma roh si pemilik susuk, tapi makhluk-makhluk yang menumpang masuk lewat pintu itu. Terutama kalau tubuh inangnya pernah dipersembahkan. Lilis pun menunduk, tubuhnya gemetar. Ada cara terakhir? Tapi kau harus berani melihat seluruh dosa pada masa lalumu. Kau tak boleh menyangkal. Karena jika kau menolak mengakuinya, mereka akan tetap tinggal di hatimu. Kata Bu Amirah menjelaskan. Ranti memegang bahu Lilis. Aku temani kamu, Lis. Kita sama-sama. Aku juga korban. Malam itu, mereka berdua ikut pengajian kecil di rumah Bu Amirah. Doa dan ayat-ayat mengalir, menembus malam. Tapi saat azan subuh berkumandang, jeritan terdengar dari arah kamar mandi. Lilis terjatuh dan menggeliat, tubuhnya seperti menolak doa-doa itu. Dari mulutnya keluar suara parau, bukan suaranya sendiri. Kalian hanya bisa mengusirku, tapi tak akan pernah menghapus dosanya. Bu Amirah melemparkan air rukyah ke wajah Lilis. Tubuhnya menggelepar, lalu pingsan. Ketika terbangun, Lilis menangis seperti anak kecil. Ia memeluk Ranti dan bersimpuh di kaki Bu Amirah. Aku ingin pulang, aku ingin bersih, aku ingin hidup, walau cuma dengan menenun tikar di gubuk reot. Bu Amirah hanya tersenyum, ia menyeka air mata Lilis. Kalau kau benar-benar ingin pulang, kita harus membenamkan masa lalumu. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk diakui dan dimaafkan. Di kejauhan, matahari mulai terbit. Tapi di pojok ruangan, bayangan Juminten masih berdiri diam. Tidak menyerang, tidak tertawa, hanya menatap, seolah menanti keputusan terakhir dari Lilis. Perjalanan pulang ke desa itu bukan sekadar menyusuri jalan setapak dan sawah menguning. Bagi Lilis, itu seperti menyusuri lorong-lorong luka yang selama ini ia tinggalkan tanpa pernah ditutup. Saat menjejakkan kaki di halaman rumah panggung yang dulu membesarkannya, langit tampak redup. Angin bertiup ganjil, membawa aroma dupa dan bunga kenanga. Ibunya, Bu Saroh, langsung memeluknya sambil menangis terseduh. Ayahnya, yang dulu pendiam, kini bahkan tak mampu menatap mata putrinya. Tapi bukan mereka yang paling membuat Lilis terpaku, melainkan sosok Renta yang duduk diam di serambi belakang. Ia adalah Nyai Inah, nenek dari garis ibu, seorang dukun kampung yang dikenal angker dan disegani. Lilis sudah pulang. Tapi belum benar-benar pulang kalau tubuhnya masih terikat di dunia lain. Buka mata. Malam itu, Lilis mulai merasakan kembali gangguan. Di kamar masa kecilnya, ia menemukan cermin tua yang tiba-tiba retak dengan sendirinya. Dari retakan itu, terdengar desis samar. Darahmu masih milikku. Bayangan Juminten muncul lagi, namun kini tubuhnya tampak lebih rusak, lebih kelam, seperti membusuk dalam kemarahan. Lilis menjerit lagi, dan Nyai Inah segera masuk membawa kendi berisi air kelapa muda yang dicampur bunga 7 rupa dan tanah dari pekuburan keluarga. Kau kira kutukan itu datang dari luar? Kau harus tahu rahasia yang selama ini disembunyikan. Kata Mak Inah melanjutkan. Di ruang belakang rumah,
Di dekat lumbung tua yang tak pernah dibuka selama puluhan tahun, Nyai Inah membacakan mantera sambil membakar kemenyan. Lilis, sebelum kamu lahir, ibumu pernah menggugurkan seorang anak perempuan karena dipaksa oleh dukun kota. Bayi itu tidak pernah dikuburkan dengan layak. Arwahnya gentayangan. Dan waktu kamu lahir, kamu sakit-sakitan. Makanya aku buatkan dirimu sebuah susuk pelindung. Yang kubenamkan di tubuhmu sendiri. Di tempat paling tersembunyi. Lilis membelalakan matanya, ngeri bukan main. Susuk itu bukan sekadar pelindung. Ia mengikat dua jiwa, jiwa kamu, dan jiwa bayi yang digugurkan. Juminten bukanlah siapa-siapa. Ia cuma cangkang, inang dari arwah saudaramu. Dan kini, kalian berdua saling berebut tubuh. Lilis merasa napasnya berat. Tiba-tiba tubuhnya terasa panas. Bagaimana aku bisa terbebas? Dengan pengakuan. Kau harus menerima masa lalu orang tuamu. Kau harus rela menjadi tumbal untuk penyucian. Kalau tidak, dia akan terus tinggal di tubuhmu. Dan kelak anakmu pun akan menjadi pewaris kutukan ini. Ritual pembersihan dilakukan di pemakaman keluarga. Tepat pada tengah malam, di bawah sinar bulan setengah, Lilis dimandikan dengan air dari 7 sumur dan dibacakan doa bersama, dengan 7 lapis kain kafan meliliti tubuhnya. Nyai Inah berdiri di satu sisi, dan ibunya di sisi lain. Ibunya menangis tanpa henti. Namun, saat doa telah mencapai puncaknya, tubuh Lilis mendadak menggeliat. Dari mulutnya keluar suara kecil, halus namun menyayat. Aku bukan Lilis. Mulai panik. Tubuh Lilis berdiri dengan tiba-tiba, matanya memutih. Ia mulai tertawa seperti anak-anak, lalu menangis seperti bayi. Dia masuk. Jiwa kakaknya masuk. Seru Nyai Inah. Petir menyambar seketika. Bau amis memenuhi udara. Kain kafan robek dan angin berputar liar. Nyai Inah mulai membaca doa keras-keras. Tapi semakin keras doa itu, tubuh Lilis semakin memberontak. Biarkan aku lahir kembali. Biarkan aku hidup menggantikan dia. Jerit arwah itu. Bu Saroh mendekap tubuh Lilis dan berbisik penuh air mata. Maafkan ibu. Maafkan. Kau anakku juga. Aku ingin kau tenang. Jeritan itu terhenti. Mata Lilis perlahan kembali normal. Ia menangis sejadi-jadinya. Dini hari, langit kembali tenang. Tapi tak ada yang benar-benar tenang dalam hati Lilis. Apakah aku sudah bersih? Tanya Lilis pelan. Nyai Inah memandang jauh ke arah pemakaman. Belum sepenuhnya. Tapi kau sudah membuka pintunya. Tinggal langkah terakhir, kau harus minta restu dari arwah kakakmu di tempat kelahirannya, di sumur rahim. Dan ingat, Lilis. Kau hanya boleh pergi sendiri. Karena pintu kelahiran hanya bisa dimasuki oleh satu jiwa. Langit Indramayu pagi itu tampak murung. Awan menggantung berat, seolah ikut menahan napas atas keputusan Lilis untuk menapaki jalan paling sunyi dalam hidupnya. Jalan menuju sumur rahim, sebuah tempat keramat di pinggir desa yang konon menjadi tempat bagi orang-orang meminta keturunan, namun juga dikenal sebagai liang penguburan janin yang tak diinginkan. Tempat arwah bayi menggeliat dalam diam, menunggu waktu untuk lahir atau membalas dendam. Nyai Inah hanya berkata, Kau akan tahu kapan waktunya meminta maaf. Tapi jangan bicara sepatah kata pun hingga ada suara dari dalam sumur itu memanggil namamu. Jalan sendirian. Ia hanya membawa kain putih pemberian Nyai, dan kendi kecil berisi air dari ritual sebelumnya. Ia melintasi pematang sawah, kebun bambu, hingga hutan kecil yang menyimpan suara-suara aneh, seperti isak bayi, tawa cekikikan, dan suara perempuan yang melantunkan tembang dalam bahasa Sunda kuno. Sumur rahim akhirnya terlihat. Tersembunyi di balik semak dan akar pohon beringin yang besar dan tua. Sumur itu kecil, hanya selebar 2 lengan, namun dindingnya terbuat dari batu hitam yang sudah berlumut. Aroma anyir bercampur dupa lama menusuk hidungnya. Begitu Lilis berdiri di bibir sumur,
Angin berputar di sekelilingnya. Ia menggigil, tapi tidak bergeming. Dari dasar sumur, terdengar suara rengekan halus. Lilis! Lilis, kamu adikku, tapi kamu hidup, kamu ambil tubuh yang seharusnya untukku. Tubuh Lilis lemas seketika, tapi ia sudah bersiap. Ia membuka kendi dan menuangkan air ke dalam sumur sambil menunduk. Kemudian ia membentangkan kain putih itu dan meletakkannya di tanah seperti alas untuk menyambut kelahiran. Aku tak tahu apa yang bisa aku kembalikan kepadamu. Tapi kalau aku harus menukar kebebasanku dengan ketenanganmu, aku rela. Kata Lilis perlahan. Kau rela? Kau rela hilang agar aku lahir? Suara itu memekik. Mendadak kabut tebal muncul dari sumur. Lalu, sebuah tangan mungil merayap keluar, lalu lengan yang lainnya, lalu muncul kepala seorang bayi perempuan yang telah membusuk, namun matanya bersinar merah. Bayi itu berdiri, tubuhnya seperti baru saja keluar dari rahim, darah dan lendir menetes dari setiap lekuk tubuhnya. Bayi itu melangkah ke arah Lilis, lalu merangkak naik ke tubuhnya, dan masuk melalui pusar Lilis. Lilis menjerit, namun tubuhnya terkunci. Ia merasa ada kehidupan lain yang merayap di rahimnya, seperti kehamilan, tapi tanpa benih, hanya arwah yang penuh dendam. Dari dalam dirinya terdengar sebuah bisikan. Biar aku hidup kali ini. Aku ingin merasakan dunia. Lilis pun terjatuh. Ketika ia terbangun, langit telah gelap. Tubuhnya kini terasa berat, tapi bukan karena kelelahan, melainkan karena ada dua jiwa di dalam satu tubuh. Namun saat ia melihat ke bawah, ia mendapati perutnya menggembung seperti sedang hamil tua. Dia belum mau pergi, tapi kau telah memberinya wadah. Itu cukup untuk menenangkan dendamnya, untuk sementara waktu. Lilis meneteskan air mata. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Nyai Inah menjawab dengan suara lirih. Kau harus mengandungnya selama 40 hari. Bila kau kuat dan tidak menyerah pada bisikannya, ia akan terlahir kembali, bukan sebagai arwah, tapi sebagai manusia. Tapi jika tidak, tanya Lilis, gemetar. Kalau tidak, dia akan mengambil tubuhmu, dan kau akan menjadi arwah baru di sumur rahim. Lilis menatap langit. Di dalam tubuhnya, ia merasa ada dua jantung berdetak tak sinkron. Jalan menuju pembebasan belum selesai. Ia harus melewati ujian terakhir, melahirkan arwah tanpa kehilangan dirinya sendiri. Hari pertama, Lilis tak bisa tidur. Tubuhnya panas dingin, tapi perutnya tetap kencang seolah mengandung. Ia tidak makan, tidak minum, hanya diam di bel bambu rumah Nyai Inah, ditemani dupa yang tak henti menyala. Di luar, angin menderu dan lolongan anjing bersahut-sahutan. Tapi bukan itu yang membuatnya takut. Di dalam dirinya, ada bisikan. Bunuh saja Nyai Inah. Kau tidak perlu dijaga. Aku yang akan membimbingmu. Lilis menggigit bibirnya, ia tahu suara itu berasal dari arwah yang ia kandung. Kakaknya, bayi yang dulu tak sempat lahir karena ibunya dipaksa untuk menggugurkan kandungannya saat mengandung anak dari laki-laki yang bukan suaminya. Ibunya menyimpan aib itu rapat-rapat. Dan kini Lilislah yang mewarisi dosanya. Hari keempat. Lilis mulai bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia berada di lorong penuh darah, lantai basah oleh ari-ari dan tangis bayi yang menggema dari dinding. Di ujung lorong, ada seorang perempuan. Wajahnya seperti ibunya. Ia memegang pisau dan berbisik. Maafkan ibu. Maafkan ibu. Ia terbangun dengan tangan berdarah karena mencakar perutnya sendiri. Nyai Inah hanya berkata, Jangan dilawan. Dengarkan, tapi jangan percaya. Hari ketujuh. Perut Lilis bergerak-gerak sendiri. Ia bisa merasakannya. Sepasang tangan mungil menekan dari dalam, kadang seperti menendang, kadang seperti mencengkeram. Tapi yang membuatnya hampir gila adalah suara tawa kecil yang menyelinap keluar dari mulutnya sendiri tanpa ia sadari. Nyai Inah mulai menggambar simbol-simbol di dinding rumah dengan darah ayam hitam.
Agar batas dunia tetap tegak. Jika ia berhasil mengambil suaramu, ia akan berhasil mengambil tubuhmu. Hari ke-14. Lilis mulai bicara dengan dua suara. Suara dirinya sendiri dan suara anak kecil yang menyeringai dari balik giginya. Aku mau keluar sekarang. Aku ingin melihat dunia. Aku akan merangkak keluar dari mulutmu atau matamu. Pilih yang mana, kakak? Tangannya gemetar. Ia hampir membakar tubuhnya sendiri malam itu jika saja ia tidak ditampar oleh Ranti, satu-satunya teman yang hingga kini masih berani tinggal bersamanya. Hari ke-21. Nyai Inah menguburkan seekor kucing hitam di bawah tempat tidur Lilis sebagai pemakan mimpi. Tapi Lilis tahu bahwa malam itu dia bukan hanya akan sekadar bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya melahirkan di pinggir sumur, dengan bayinya tertawa sambil mengunyah tali pusarnya sendiri dan berkata, Aku akan hidup, dan kau akan jadi pengganti jenazahku. 30. Tubuh Lilis semakin lemah. Ia tidak makan, tidak bicara. Lilis hanya duduk memandangi bayangannya di cermin. Tapi di dalam cermin, yang ia lihat adalah dirinya sendiri dengan wajah membusuk, dengan bayi di gendongannya menyusu darah dari payudaranya. Ranti menangis, memohon agar Lilis segera menyerah. Tapi Lilis hanya berkata, Kalau aku mati, dia akan menang. Kalau aku hidup, dia juga akan lahir. Tapi kalau aku kuat, mungkin dia bisa menjadi sesuatu yang baru. Hari ke-39. Nyai Inah menyiapkan ritual terakhir. Malam pamungkas. Air dari 7 mata air disatukan dalam kendi tanah liat, dan Lilis harus mandi di bawah pohon sura angin dengan cahaya lilin merah darah. Jika ia mau lahir, kau harus relakan dia lahir bukan sebagai milikmu, tapi sebagai manusia baru. Tanpa nama, tanpa dosa warisan. Hari ke-40. Lilis dibaringkan di bawah langit terbuka. Perutnya yang membengkak bergerak seperti hendak meletus. Ia menggigit kain putih sambil menahan rasa sakit. Tapi tak ada darah. Tak ada air ketuban. Yang keluar adalah asap hitam dari pusarnya, mengumpul di udara lalu menggumpal menjadi bayangan bayi. Lalu, perlahan mengeras menjadi tubuh anak perempuan berumur 3 tahun. Telanjang, mata merah, tapi wajahnya tenang. Anak itu menatap Lilis dan berkata, Kau telah cukup menderita. Aku akan mencari jalanku sendiri. Dan ia berjalan, masuk ke dalam kabut. Tubuh Lilis lemah lunglai. Perutnya kembali seperti semula, tapi kini ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama. Ia telah menjadi ibu dari arwah yang tak pernah lahir. Ia telah menyambung takdir yang pernah dipatahkan. Ia telah memilih untuk tidak lari dari kutukan, tetapi menebusnya. Pagi itu, langit Indramayu mendung meski matahari telah lama naik. Angin dari arah gunung membawa bau tanah basah dan bunga Kamboja yang baru gugur. Lilis duduk di serambi rumah orang tuanya. Tubuhnya kurus, tapi matanya jernih dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Di depannya, ibunya, Mak Ijah sedang memasak air sambil melirik dengan cemas. Tak satu pun kata yang keluar dari mulut mereka sejak ritual 40 malam itu berakhir. Di leher Lilis tergantung kalung tali ijuk berisi rajah kecil pemberian Nyai Inah. Penutup lubang antara dua dunia. Katanya, sudah 3 hari sejak arwah anak itu pergi. Tapi malam-malam Lilis tetap dipenuhi dengan mimpi. Mimpi tentang jalan panjang yang kosong, suara anak kecil bermain loncat tali, dan tawa kecil yang kadang terdengar jauh, kadang terlalu dekat. Sore itu, di balik pohon sura angin, Ranti kembali ke desa. Ia membawa kabar. Aldi, sang mucikari, telah ditemukan mati di kota. Tubuhnya kaku di sebuah kamar hotel, matanya terbuka lebar, lidahnya membiru. Di pangkal pahanya ditemukan jarum emas, berkarat, tertanam jauh di bawah kulit. Polisi menyebutnya kematian mendadak akibat infeksi. Tapi Lilis tahu kalau itu bukan infeksi biasa. Itu balas dendam sebuah susuk. Susuk yang pernah dipaksa masuk ke tubuhnya. Susuk yang kini telah memilih korban lain, dan mungkin masih akan terus berpindah, mencari inang baru.
satu rantai telah putus, tapi masih banyak rantai lainnya. Gumam Nyai Inah saat mendengar kabar itu. Mereka semua duduk di bawah pohon sura angin malam itu, mengikat janji dalam diam. Tidak akan ada lagi anak gadis desa yang dijual. Tidak akan ada lagi tubuh yang dijadikan tumbal demi uang. Dan siapapun yang mencoba, akan berhadapan dengan bayang-bayang yang kini menjaga batas. 3 bulan kemudian, Lilis mulai belajar menjadi dukun kecil di bawah bimbingan Nyai Inah. Ia tak lagi takut darah, tak lagi takut pada tangisan, dan ia tidak menunduk saat melihat wajah-wajah korban. Ia tahu, dirinya bukan lagi hanya seorang perempuan yang pernah diperalat. Ia adalah saksi hidup bahwa dosa bisa diwariskan, tapi juga bisa ditebus. Suatu malam, saat ia sedang duduk sendiri di belakang rumah, angin bertiup kencang. Daun-daun beterbangan, dan dari sudut matanya, Lilis melihat bayangan anak kecil berambut panjang berdiri di bawah pohon mangga. Anak itu melambai, lalu menghilang dalam kabut. Tapi kali ini Lilis tidak gemetar. Ia hanya tersenyum, lalu menunduk dan berbisik. Kau anakku, tapi juga penjagaku. Terima kasih. Dan langit kembali sunyi. Karena di dunia ini, rantai-rantai tak terlihat terus diwariskan. Melalui luka, melalui aib, dan melalui keserakahan manusia. Tapi setiap perempuan yang berani berdiri adalah satu mata rantai yang berani berkata, Cukup.